Standby. Maybe 5, 4, 3. Presiden Jokowi sendiri secara tegas mengatakan ini sudah keterlaluan. Pihak ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan bom. Pertanyaannya adalah, benarkah ISIS sungguh-sungguh eksis dan beroperasi secara terbuka di tanah air? Dan mengapa masih banyak di antara kita tidak percaya bahwa ketika ada serangan bom maka itu adalah serangan teroris? Kapolri yang baru saja tiba di tanah air akan menjawabnya untuk Anda. Saya, Rosela Suralani, dalam episode spesial Melawan Teror. Masalah semua negara sudah menjadi masalah ini. Sebab itu negara kita ini pemerintah dan DPR segera menyelesaikan undang-undang anti terorisme. Standby studio, Amerika. 5, 4, 3. Saya mengundang Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Senang sekali Pak Tito bisa hadir di Kompas TV menyempatkan acara di Rosi dengan episode spesial ini. Kenapa? Karena Pak Tito ketika hari Rabu malam ada peristiwa yang besar di tanah air, di Jakarta pusatnya, ledakan bom, dan itu menjadi indikasi bahwa ada serangan teroris lagi di ibu kota. Tetapi Trunojoyo 01 nggak ada di tanah air. Presiden, Wapres hadir, Kepala BIN hadir, itu nggak ada Kapolri. Kemanakah Pak Kapolri berada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosi dan pemirsa yang berada. Jadi memang saya berangkat hari Rabu, sudah izin dengan Bapak Presiden karena ada kerjasama dengan 3 kepolisian. Diundang oleh 3 kepala kepolisian, satu adalah Iran, kemudian yang kedua Turki, dan yang ketiga Saudi. Kepala polisi Saudi malah sudah 2 kali datang ke Indonesia. Jadi dalam rangka membahas kunjungan juga ya Pak? Ya, sekaligus kerjasama, yang utama kerjasama di bidang teroris, kemudian juga narkotik dan lain-lain. Jadi saya baru berangkat dari Rabu, baru tiba lebih kurang jam 6.30 waktu Teheran. Kemudian baru tiba di bandara mendapat kabar terjadi ledakan, karena ada waktu beda 2 jam setengah Teheran dengan Jakarta, sehingga kita mau pulang dari pesawat tadi Yang langsung? ya. Kemudian kami melanjutkan kegiatan di Wisma Indonesia dulu dengan Bapak Dubes dan warga masyarakat Indonesia yang ada Teheran. Setelah itu besok paginya saya menyelesaikan kunjungan dulu dengan kepala polisi pagi, dan setelah itu saya mencari pesawat pertama. Jadi jam 9 malam dapat pesawat ke Dubai, kemudian transit, baru tiba tadi lebih kurang jam 16.30. 5 sore tadi ya Pak? Iya. Saya dengar jadi Bapak sudah membatalkan semua agenda yang sesungguhnya sudah terjadwalkan, termasuk mau umroh saya dengar. Iya, Dan itu Bapak batalkan itu. Saudi dibatalkan, tapi rombongan ini tetap jalan terus karena kepala polisinya sudah siap semua di sana. Jadi saya membatalkan, minta maaf,
kemudian delegasi dipimpin oleh Komjen Putih Bagi Ekoseno Tambarkan yang paling senior. Mereka tetap melanjutkan. Terima kasih dan apresiasi Pak Kapolri, karena saya tahu Bapak 4:30 baru landing, lalu langsung ke lokasi, langsung juga mengunjungi korban di Rumah Sakit Kramat Jati, dan kemudian juga langsung ada di Kompas TV. Jadi Pak, pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi di Kampung Melayu. Oh maaf Pak, saya harus diingatkan lagi karena saya selalu harus berterima kasih kepada netizen yang selalu mengikuti acara Rosi dan memberikan trending topik. Hashtag kita malam hari ini adalah Kapolri di Rosi, jadi berikan komentar Anda, dan komen ini akan ditayangkan sepanjang program ini berlangsung. Jangan lupa hashtag di Rosi, perhatikan penulisannya ya, K besar, D besar, dan R-nya besar. Kembali ke pertanyaan saya Pak Tito, apa yang terjadi di Kampung Melayu? Memang tidak kurang dari 2 kali 24 jam kemudian ISIS mengaku bertanggung jawab. Tapi secara ringkas, apa yang sebetulnya terjadi di Kampung Melayu, Pak Tito? Ya, yang pertama saya kira saya selaku pimpinan Polri turut berduka sedalamnya atas peristiwa ini, karena selain ada 3 anggota Polri yang gugur dalam tugas, mereka adalah anggota-anggota yang baru, lulus tahun 2015 dan tahun 2016 masih muda, tapi mereka adalah para syuhada yang berjuang dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka gugur in the line of duty dalam rangka tugas, dan kami meyakini bahwa syuhada mereka juga sedang melaksanakan jihad bagi mereka. Insya Allah mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua, juga ada selain polisi yang luka dan gugur, juga ada warga masyarakat di sana. Ada warga masyarakat kecil ya. Tadi saya ketemu ada yang mahasiswi, kemudian ada yang supir Kopaja yang baru umur 18 tahun, yang dia menjadi tulang punggung keluarganya. Saya ketemu ibunya tadi, kakaknya. Saya tanya nih, kenapa umur 18 tahun jadi supir Kopaja? Ya, dia tulang punggung kita Pak, laki-laki. Dan juga ada yang jual pulsa dan lain-lain. Jadi rakyat kecil yang menjadi sasaran di samping kepolisian. Insiden itu sendiri jelas adalah bunuh diri, serangan teror oleh 2 orang pelaku, dan konfirm dari tes DNA, dari lain-lain. Keduanya, satu adalah tes DNA baru selesai besok, yang satu dibandingkan dengan putranya, yang satunya lagi dibandingkan dengan DNA ibunya, yang satu adalah anak sukunya, yang kedua adalah namanya Ikhwan Darussalam. Nah, dalam serangan ini kita melihat bahwa dilaksanakan di tempat yang ada polisinya di sana. Jadi memang kita melihat target mereka adalah pada kumpulan polisi. Tapi kalau kita melihat 2 orang ini lagi lebih jauh, mereka sebetulnya ada dalam radar teman-teman Densus 88. Sebenarnya mereka sudah masuk dalam radar. Ya, kenapa? Karena ini terkait dengan peristiwa sebelumnya. Jadi kelompok ini yang bertanggung jawab adalah kelompok Jemaah Ansar Daulah (JAD) yang dipimpin oleh saudara Aman Abdurrahman, yang kemudian didelegasikan beberapa waktu lalu kepada saudara Zainal Ansori yang sekarang ditangkap di Lamongan. Nah, kemudian mereka memiliki struktur underground jaringan bawah tanah ya, secret organization yang cukup rapi. Ada tingkat pusat yang dipimpin Aman Abdurrahman di Zainal Ansori. Setelah itu ada cabang-cabang di beberapa wilayah. Setelah itu ada cabang ini di bawahnya ada wilayah itu namanya Mudiriyah, dan di bawah Mudiriyah ada namanya Korea. Nah, ini yang melakukan aksi di Kampung Melayu itu adalah Mudiriyah Bandung Raya, istilah mereka, Mudiriyah Bandung Raya, yang dipimpin oleh saudara J, ya, saudara Jajang. Nah, ini terkait sebetulnya mereka akan melakukan serangan sel ini. Lalu JAD-nya sendiri sudah jelas banyak sekali melakukan serangan, mulai bom tamrin dan mulai 2013. Jadi sebenarnya kelompok yang sama dengan bom tamrin. Sama.
kelompok besarnya sama, tapi sel yang bermain yang khusus yang ini adalah sel di Bandung Raya yang terkait dengan rencana mereka sudah merencanakan serangan teror kepada polisi. Jadi sorry Pak Maaf, jadi memang sekarang polisi menjadi target. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa. Ini mereka akan menyerang polisi itu sudah mulai bulan Desember kelompok sel ini saya hanya spesifik sel ini. Yang lebih luas juga mereka ada serangan yang lainnya. Nah ini sel yang di Bandung Raya ini, kemudian dipimpin oleh Jajang ini, mereka pernah merencanakan serangan teror di bulan Desember untuk menyasar di pos polisi di Simpang Perlimaan Senen, Simpang 5 Senen, itu ada pos polisi di sana. Tapi kemudian berhasil tercium oleh Densus 88 dan digagalkan. Di Waduk Jatiluhur mereka ditangkap. Terjadi perlawanan, ada yang meninggal. Kalau saya tidak salah 2-3 orang meninggal. Jadi Bapak yang mengatakan sesungguhnya kelompok yang sama ini sudah melakukan upaya, ada 2 yang untuk menyasar, yakni digagalkan. Dan kemudian terjadilah di Kampung Melayu ini. Belum. Yang kedua, sisa daripada kelompok ini terus dikejar, mereka bergerak lagi dan mereka akan melakukan serangan di Mapolda Jawa Barat, rencana mereka, dan pos polisi yang ada di Taman Pandawa di Bandung. Juga yang bom panci. Kita serangan ini gagal karena bomnya meledak prematur di Taman Pandawa. Setelah itu pelakunya lari ke kantor kelurahan di Kedung Masih Ingat itu. Kemudian dikepung oleh polisi dan masyarakat dari situ. Kemudian pelakunya berhasil dilumpuhkan, tertembak mati di sana. Nah di saat itu nama-namanya sudah muncul karena ada penangkapan. Setelah itu dilakukan penangkapan oleh Densus 88 kelompok jaringan ini. Di antaranya ada beberapa nama Ahmad Sukri dan Iwan ini sudah ada namanya, sehingga mereka juga dilakukan pengejaran. Tapi mereka sekarang ini mereka paham sistem komunikasi mereka lebih hati-hati, mereka paham bisa disadap dan lain-lain, sehingga mereka juga menghindari deteksi. Pak Tito, Sehingga terjadilah peristiwa di Kampung Melayu. Pak Tito, ketika nama-nama mereka dan grup mereka sudah masuk dalam radar Densus 88, ketika upaya mereka juga bisa sempat digagalkan, gitu, tapi tetap terjadi di Kampung Melayu, apakah Bapak bisa menerima pernyataan atau keluhan dari para elit politik yang mengatakan polisi sekali lagi kecolongan? Ya begini, berlaku ada gium di dalam dunia terorisme. Itu terkenal sekali di Zelandia Utara pada waktu akhirnya ya. Mereka mengatakan bahwa bagi kami 100 rencana Anda harus semua bisa gagalkan, baru Anda berhasil, dan kami gagal. Tapi bagi Anda 100 rencana kami Anda harus bisa gagal. Bagi kami 100 rencana kami 99 Anda bisa gagalkan, satu saja yang sudah lolos, saya berhasil, Anda gagal. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang memang terjadi maksudnya dengan teroris itu satu saja. Meskipun 99 bisa digagalkan, satu berhasil saja itu sudah dianggap sebagai kemenangan bagi mereka. Sementara bagi kita 99 bisa kita gagalkan. Kita lihat dalam kasus ini kan banyak juga yang kita gagalkan. Seperti kasus di Tuban kita gagalkan. Penangkapan pasca bom Tamrin banyak sekali yang sudah kita lakukan, lebih dari 100 orang dan 125 orang sudah tidak salah ditangkap ya. Tahun lalu itu tapi kan karena memang sudah disampaikan ke media, bagi masyarakat tiket for granted ya, itu dianggap memang petugas. Kalau berhasil memang petugas polisi. Ya. Kalau ternyata ada ledakan, polisi kecolongan. Ya. Pak Kapolri, saya ingin bertanya juga, ada kelompok yang mengatakan ketika ini terjadi di Kampung Melayu tidak identik dengan lambang atau simbol kepentingan asing, rakyat jelata, ini sesungguhnya dianggap main-mainannya polisi, rekayasa polisi. Saya ingin Bapak menjawab itu nanti saat lagi kami segera.